baik. Gimana kabar kalian semuanya? Baik kan? Sehat? Harus dong. Gimana manajemen stresnya kalian? Apalagi mau liburan akhir tahun kan, harus yang namanya stres dihindarkan. Kali ini aku mau bahas yang namanya penyakit lambung. Apa sih perbedaannya penyakit MAH dengan penyakit asam lambung? Atau mereka mempunyai satu arti yang sama? Nah, hanya ada di sini jawabannya. Berarti kalian harus stay, harus nonton sampai selesai, karena aku akan mengasihkan informasi dan berbagi pengalaman yang aku punya. Lambung ada yang namanya penyakit MAH. MAH itu adalah volume lapisan lendir untuk melindungi lambung. Jadi kalau misalnya asamnya lagi tinggi, dia akan naik dan lebih cenderung sakitnya itu di daerah perut. Gejalanya apa aja sih? Pertama, kalian akan merasakan yang namanya mual, terus kembung, enak sama mual sama nggak sih? Pokoknya enak sama kelengan gitu. Terus bisa yang namanya muntah-muntah. Tapi kalau aku tuh lebih cenderung yang namanya mual. Pernah ngerasain yang sampai enak terus muntah sampai keluar lendir hijau, abis itu kita fresh gitu kan. Ada yang sama nggak sih? Nah, terus katanya dokter itu bisa yang namanya ada penyakit khusus jika keluar lendir warna hijau gitu. Tapi aku tidak membahasnya itu. Solusinya apa? Kalau misalkan terjadi MAH secara mendadak, kalian bisa ngambil air putih hangat dengan kasih gula sedikit gitu, terus diminum. Terus kalau misalkan kalian tidak mengobati atau membiarkan si penyakit sendiri dengan alasannya nanti juga sembuh sendiri, dia tidak akan bisa sembuh sendiri karena dia itu harus dirangsang dengan obat-obatan atau penanganan yang ringan-ringan aja. Kalau misalkan kalian sudah terkena MAH, biasa kalian itu akan meminum yang namanya obat yang Zolzol, itu akan meringankan lah si lambung. Penyebab penyakit MAH itu apa aja sih? Pertama, pola makan. Misalkan pola makan tidak teratur, perut dalam keadaan kosong sudah diisi dengan kafein terlalu tinggi, makanan pedas, makanan atau minuman asam, ngerokok, lalu alkohol. Yang kedua, stres, karena otak akan menurunkan oksigen untuk memetabolisme sel di dalam lambung. MAH itu ada dua, MAH kronis dan MAH akut. Kalau MAH kronis itu MAH yang jangka panjang, MAH akut sendiri MAH jangka pendek, paling dalam sehari itu bisa 4-6 jam kumatnya. MAH ini bisa menyebabkan kematian. Kalian tidak boleh menyepelekan si penyakit MAH, karena enzim dalam lambung itu memproses makanan. Kalau seandainya lambungnya itu rusak atau bocor, itu akan menyebarkan ke organ-organ lain yang bisa menyebabkan kematian. Bisa disembuhkan enggak sih? MAH itu bisa disembuhkan enggak? Ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan. Yang bisa disembuhkan itu disebabkan oleh bakteri. Dokter akan menyarankan kalian untuk meminum antibiotik yang diberikan oleh dokter dengan masa waktu yang telah ditentukan oleh dokter. Yang kedua itu tidak bisa disembuhkan oleh faktor si stres sama pola makan gitu. Solusinya apa? Solusinya itu kalian harus mengatur kesetresan sendiri sama dengan memakan makanan yang bergizi. Oh ya, kalau seandainya kalian nih dalam keadaan terserang MAH secara mendadak, kalian bisa duduk dengan bersandar kayak gitu, tapi tidak tegak ya. Itu akan meringankan si asam lambungnya itu gitu. Terus kalau misalkan kalian lagi kumat atau lagi kambuhnya asam lambungnya, si MAH-nya ini tidak disarankan untuk tidur telentang atau gimana lah posisinya, karena si asam lambung itu tidak menetralkan di dalam tubuh. Asam lambung atau GERD, gastroesophageal reflux disease, itu penyakit asam lambung dari lambung naik ke hulu hati, naik ke kerongkongan langsung ke mulut. Rasanya itu panas di hulu hati, terus mulut tidak enak, rasa menelannya itu juga enak. Penyebabnya itu dari stres, terus kegemukan, obesitas, habis itu terlalu banyak meminum kafein, kecemasan yang lebih sangat cenderung itu kecemasan sama kegelisahan.
Cara menanganinya itu gimana? Pertama, kalian nggak boleh makan sebelum tidur. Terus mengurangi namanya kafein terlalu tinggi. Lalu manajemen stres itu harus diatur, karena penyakit GERD ini pada saat kalian tidur itu bisa menyerang gitu. Terus cara untuk solusinya agar tidak atau mengatasinya, kalau tengah malam kalian itu angkat kepalanya lebih tinggi dibandingin badan. Pokoknya kalau penyakit lambung itu tidak boleh mendatarkan dari badan sampai kaki, itu nggak boleh datar gitu. Terus cara mengetahui biarin lambung itu penyakitnya apa aja, itu lewat endoskopi. Jadi dokter akan memasukkan selang yang ujungnya itu udah kamera, dan si pasien tanpa dibius langsung masuk. Terus tahu isi lambung, kondisi lambung kita itu kayak apa, luka apa, terus perandangan atau enggak gitu. Dan penyakit GERD ini tidak bisa membuat kematian gitu, lebih cenderung lebih parah ke MAH dibandingin si GERD. Apa sih perbedaannya antara MAH dan GERD? Kalau MAH itu sakitnya itu di perut bagian atas ulu hati, mual, enak, terus muntah. Kalau makannya itu cepat kenyang dan nafsu makan menurun. Kalau GERD itu ketidaknyamanan di lambung sampai ke kerongkongan, sampai ke mulut. Bahkan pada saat kita setelah makan tuh udah mulai merasa tidak enak, bau mulut, gigi mulai keropos. Nah, itu adalah GERD. Nah, terus biasanya tuh kalau dokter, kalau misalnya kalian datang sakit gitu, sakit apa lambung, dokter itu akan mengasih tahu, memencet sebelah kiri kita, itu gejala penyakit lambung itu ada di sebelah kiri. Kalau misalkan kalian udah terkena penyakit lambung, terus secara kepanjangan minum obat, kalau kata dokter itu tidak baik, karena ada suatu zat di dalam obat itu tidak akan memfungsikan atau menetralkan si kuman dan bakteri di dalam lambung. Jadi lebih baik kalian mengatur pola makan atau pola stresnya gitu. Terus kalau misalkan lagi kambuh, kalian bisa memakan atau mengunyah permen karet, karena air liur akan semakin banyak dan menurunkan ke lambung untuk menetralkan si penyakit lambung gitu. Nah, terus kalau misalkan nih kalian lambung terus ada yang bilang iya lambungnya lagi luka gitu kan, itu hanya 20% si lambungnya luka, sisanya itu dari pola makan dan stresnya sendiri gitu. Makanya hindarilah yang kafein terlalu tinggi, coklat, lemak, santan, padahal itu enak-enak semua, itu harus dihindarkan untuk penyakit lambung.